ingin pergi ke tempat tidurnya, ingin tidur dia, nafasa fi kaffaihi, dia mengembuskan dua telapak tangannya. Qul, bilang, qul huwallahu ahad. Dia zikir dengan membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, wa bil muawwadataini jami'an. Jadi surat al-muawwadatain itu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul min syarri ma khalaq sampai akhir, qul a'udzu birabbin nas malikin nas sampai akhir. Tsumma yamsah bihima wajhahu. Aisyah menuturkan, kemudian mengusap wajahnya dengan dua tangannya tadi yang sudah wa ma balagat yadahu min jasadi, apa yang bisa sampai dengan tangannya itu, ya sudah, di mana bisa. Qalat Aisyah, falamma ishtaka kana ya'muruni an af'ala dzalika bihi. Kemudian Aisyah menuturkan, ya, kemudian dia memerintahkan kepadaku untuk melakukan hal itu. Dalilnya lagi istihbabu biha fi haqqir raqi ma rawahu Muslim an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal kana li khal yuraqi min al-aqrab. Ya. Saya punya khal, itu punya paman. Yuraqi min al-aqrab. Dia meruqyah karena digigit kalajengking. Fana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala ruqyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ruqyah itu. Qal fa'atah. Kemudian dia datang, faqala ya Rasulullah innaka nahaita 'anil ruqyah wa ana arqi minal aqrab. Faqala man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Kemudian dia datang kepada Rasulullah, bilang, ya Rasulullah, engkau melarang ruqyah, saya inginlah diruqyah kayak digigit oleh kalajengking. Faqal man istata'a minkum an yanfa'akha falyaf'al. Barang siapa yang bisa untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, silakan lakukan. Ya, itu pernah jadi sakit, ya. Ya, mungkin nanti ada beberapa ruqyah, ada seorang sahabat juga sakit perut ya, kemudian dibacakan zikir, kemudian diusapkan di atas perutnya yang sakit, kemudian menjadi sembuh karenanya. Lah, ruqyah ini ada memang orang-orang yang memberikan ruqyah, ya. Dan ada kadang-kadang pengalaman pribadi. Ini minta maaf, ini komentar saya. Ada pengalaman pribadi. Ada orang yang sudah berobat ke mana-mana, ya Allah, tidak sembuh. Tapi diyakininya, kalau saya sering tahajud, minta kepada Allah, mudah-mudahan penyakit saya ini sembuh. Alhamdulillah, dengan beberapa doanya yang ikhlas, membaca zikirnya yang ikhlas itu, doa-doanya ikhlas itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan penyakit, Allah itu pula lah yang menyembuhkan penyakitnya. Berobat hanya menjadi sebab, hanya menjadi lantaran, tapi semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkannya. Ya, ini ruqyah yang masyru'ah. Tapi ingat tadi ada dua syarat, kita tidak iktimad, tidak bersandar kepada ruqyah itu, tetapi sandarnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan kesembuhan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memberikan manfaat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak yang lain. Itu syaratnya. Yang kedua adalah ar-ruqyah al-muharramah, ruqyah yang diharamkan. Minha ar-ruqyah asy-syar'iyyah.
Ar-ruqyah allati ya'tamid fiha ar-raqi aw al-marqi 'ala ar-ruqyah fa ni'tamada 'alaiha ma'a i'tiqadi annaha sabab minal asbab wa anna la yastaqilu bit-ta'thir fa hadza syirkun asghar. Ya. Jadi ruqyah di mana orang yang meruqyah dan diruqyah itu menyandarkannya bahwa itu merupakan sebab saja. Wa annaha la tastaqil bit-ta'thir fi hadza fa hadza syirkun asghar. Jangan sampai dia mengatakan, nih saya sudah diruqyah, inilah aku sembuh. Jangan sampai itu. Maka itu termasuk syirik asghar. Wa in i'tamada 'ala i'timadan kulliyan hatta i'taqada anna tanfa' min dunillah aw tadmanat sarfu syai'in min al-ibadati ghairillah kad du'a al-istadha bi makhluq fiha la yaqdiru 'alaihi illallah fa huwa min asy-syikril kafir al-mukhrij min al-millah. Tapi kalau dia menyandarkan dirinya kepada ruqyah itu, bahwa ruqyah itu yang menyembuhkan, bukan Allah yang menyembuhkan, maka hal itu bisa terjerumus ke dalam syirik besar yang dapat keluar dari agama. Ya, jadi semuanya itu Bapak-bapak Ibu disandarkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ya ruqyah itu. Ya. Kemudian apa dalil ala tahrimi jami' ruqyah syirkah? Apa dalil diharamkannya syirik? Diharamkannya ruqyah yang syirkah itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wat tamaim wat taulah syirk." Ruqyah, campi-campi dan jimat itu merupakan syirik. Wa marwa Auf bin Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala kunna nuraqi fil jahiliyah faqulna ya Rasulullah kaifa tara fi dzalik. Ya, Auf bin Malik al-Asy'ari mengatakan, ya Rasulullah, dulu saya itu meruqyah pada zaman jahiliyah. Kemudian kami bilang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah kaifa tara fi dzalik, bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Faqala a'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqi ma lam yakun fi syirk. Rasulullah mengatakan, lihatkanlah ruqyahmu, enggak apa-apa ruqyah itu malam yakun fihi syirk, ketika ruqyah itu tidak ada kemusyrikan di dalamnya. Kalau tidak ada kemusyrikan di dalamnya, tidak apa-apa. Jadi Bapak-bapak Ibu ini. Kemudian disebutkan wa minar ruqyah al-muharramah an takuna ruqyah fiha talasim aw alfaz ghairu mafhumah wal ghalib annaha ruqyah syirkiyah wa bil akhas idza kanat min shakhsin ghairu ma'ruf bis salah wal istiqamah ala dinillah ta'ala. Termasuk di dalamnya ruqyah yang syirkiyah, yang muharramah, yang diharamkan, memakai lafal-lafal yang tidak bisa difahami. Ya biasanya ya khususnya adalah dari seseorang yang tidak diketahui dia itu. Apakah seseorang itu orang yang baik, orang yang soleh atau tidak soleh? Bagaimana dengan pengamalan agamanya? Enggak tahu, enggak jelas dia. Au kanat kafir kitabi, atau ruqyah itu datang dari seorang yang kafir, tapi kafir kitabi. Yang demikian hal itu termasuk di dalamnya adalah ruqyah muharramah atau ruqyah syirkiyah. Jadi Bapak-bapak Ibu-ibu, ini tentang ruqyah. Dan alhamdulillah sekarang ini banyak sekali toko-toko atau yang bukan toko ya, atau orang jual jasa tentang ruqyah. Selama ruqyah itu di dalamnya tidak ada kesyirikan, silakan saja. Tapi kalau di dalamnya ada kesyirikan, jangan lakukan itu. Apalagi tentang jimat-jimat. Anak muda sekarang nggak tahu, tapi kalau orang-orang tua mungkin tahu. Zaman saya muda kecil itu ada jimat macam-macam dan dijual belikan.
untuk menggunakan jimat itu ada syaratnya bagi mereka. Jadi saya pernah membeli seperti tongkat komando. Saya pernah beli seperti hasduk pramuka. Saya pernah beli ikat pinggang. Saya pernah disuruh untuk doa-doa gini yang gak jelas itu doa-doanya. Suruh puasa, ada puasa 3 hari 3 malam, gak boleh berhenti. Ada yang lebih parah lagi, puasa pati geni. Puasa pati geni 7 hari 7 malam. Kemudian bukanya di mana? Di kuburan. Wah, saya lakukan juga itu. Anak-anak muda dulu kan zaman pengen PKI itu ya, zaman PKI lakukan juga itu. Itu ada pisang di cincang-cincang, di atas pisang itu ada gotri, pelor ya, yang di sepeda itu taruh, nggak tahu, mungkin sudah keluar, nggak tahu saya, kecil. Ya, tidak boleh makan sesuatu yang berdarah, nggak boleh, harus mutih, seminggu itu mutih. Ketahuan oleh ayah saya ini. Ya, saya cuma bernadar dengan ibu. Ayah saya tuh, siapa ini yang melakukan seperti ini? Siapa? Tuh, Muharrir tuh. Saya dipanggil, dimarahin habis-habisan oleh ayah saya. Kemudian saya disuruh buang itu semuanya, buang. Logika ayah saya cuma mengatakan, kalau jimat yang seperti ini, orang yang banyak lakukan ini, kan yang aula, yang paling utama kan Rasul sudah melakukan hal ini. Apa ada Rasulullah melakukan hal itu? Apa ada Rasulullah dibacok kemudian enggak berdarah? Rasulullah ke Taif dilempar batu, berdarah dia. Ada seorang sahabat kemudian menjadi jenderal perang, ditusuk-tusuk sampai 70 tusuk panah di dalam badannya, baru dia itu meninggal dia. Tapi meninggalnya syahid, tidak ada di dalamnya syirik. Apa Pak? Udahlah, karena Bapak begitu saya ambil tuh jimat-jimat, apa sebetulnya ini di dalamnya. Ternyata kumparan-kumparan, tulisan-tulisan yang enggak jelas, itu tulisan tak apa-apa seperti Arab. Ya sudahlah, dibakar aja. Ya, kalau begitu kan Rasulullah dan para sahabatnya melakukan itu, nggak mati mereka itu. Ngapain kamu melakukan itu? Marah terus. Ya sudah, alhamdulillah. Marah. Inilah Pak zaman-zaman. Sekarang apa ada? Banyak. Itu sekarang kita ada lagi. Ini cincin, kadang-kadang saya kan gelang. Oh sekarang wah diskusi lah, wah ini gelangnya gelang magnet. Oh, itu ada bisa secara teknologi ini bisa memberikan ini. Jadi ada gelangnya, harganya sekian juta untuk dapat agar supaya badannya itu sehat. Anehnya satu hari, wah gelangnya cantik Pak, Pomor. Saya pakai gelang ini. Dulu saya nggak pede. Sekarang saya menyetir dari Banda Aceh ke Tapak Tuan, pede aku. Kenapa? Dengan gelang ini. Hei, kenapa begitu? Ibu-ibu, ada benang lawainya. Ayo ini bapak-bapak ibu-ibu, ini aja pada pagi hari ini. Jadi ada termasuk syirik asghar. Kita berbicara tadi tentang at-tatayyur, yaitu ramalan yang jelek ya,
suudzon kepada Allah, kemudian menerbangkan burung atau apa saja, ya hal itu juga termasuk di dalamnya sekarang ini yang kadang-kadang kita ini timbul. Kenapa? Kalau berjalan ada ular, wah sial saya, ada sial saya, ketabrak kucing, kucingnya di ini, ya itu nggak di kucingnya, dikebumikan seperti mengebumikan manusia, takutnya, masya Allah, sampai kalau nabrak manusia lari, kalau nabrak kucing nggak lari. Lah ini ya bapak-bapak, ibu-ibu, dalam hal ini yang kadang-kadang terlihat di mata kita, mudah-mudahan kita terhindar dari itu semuanya, termasuk tadi ruqyah. Silakan selama ruqyah itu adalah masyru'ah, yang di dalamnya tidak ada masalah syirik. Barangkali ini saja pada pagi hari ini, dan terima kasih, mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.